Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma sholli wassalam ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanna laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tikumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, kita kembali dalam majelis khotbah dan sholat Jumat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tema yang diangkat kali ini adalah tentang bagaimana kita bisa ridha dan ikhlas dengan semua ketentuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam ayat 43 surah Al-A'raf yang dibacakan tadi memiliki arti segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk jikalau Allah tidak memberi petunjuk kepada kami. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami membawa kebenaran, diserukan kepada mereka. Itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan amalan yang dahulu kamu kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka atau para penghuni surga memuji Allah yang telah memberi petunjuk selama hidup di dunia, sehingga mereka menjadi orang yang beriman dan beramal saleh yang menyebabkan mereka menjadi penghuni surga. Masuk surga adalah balasan dari amal saleh yang dilandasi iman kepada Allah. Amal saleh diantaranya adalah selalu ridha dan ikhlas dengan semua ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga disebabkan karena adanya rahmat dari Allah. Kalau rahmat dari Allah tidak ada, seseorang belum tentu akan masuk surga, yaitu suatu tempat kesenangan yang disediakan Allah bagi hambanya yang beriman dan beramal saleh. Tetapi bila tidak ada rahmat Allah, tertentu seseorang tidak akan masuk surga, sebab tidaklah sebanding amal saleh dengan nikmat surga itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita semua memahami bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik daripada keputusan kita sendiri yang kita senangi. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan ridholah terhadap semua keputusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrukum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa tidak selamanya segala yang dirasakan berat dan sulit itu membawa penderitaan, tetapi mudah-mudahan justru membawa kebaikan. Misalnya, ada seorang pasien yang merasa khawatir karena pengobatannya harus dengan mengalami operasi,
sedang operasi itu paling dibenci dan ditakuti. Tetapi demi untuk kesehatannya, dia harus mematuhi nasihat dokter. Barulah penyakit hilang dan badan menjadi sehat setelah dioperasi. Allah memerintahkan sesuatu bukan untuk menyusahkan manusia, sebab di balik perintah itu akan banyak ditemui rahasia yang membahagiakan manusia. Masalah rahasia itu Allah lah yang lebih tahu, sedang manusia tidak mengetahuinya. Jelaslah bagi kita umat muslim bahwa dalam urusan dunia maupun yang berkaitan dengan urusan akhirat, kita tidak mengetahui mana yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, kita harus rida menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita. Maka pantaslah jika seorang mukmin itu menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wali dalam hidupnya. Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita dan selalu menggiring orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya keimanan. Ada beberapa ciri orang yang rida terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disampaikan Agus Gautson Niam dalam kajian Islam IPB. Yang pertama, benar-benar percaya terhadap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak mengharap kepada sesama makhluk. Yang ketiga, benar-benar tekun di dalam melaksanakan segala urusan. Yang keempat, sayang kepada sesama makhluk. Yang kelima, tabah dan sabar di dalam menghadapi segala ujian. Yang keenam, yakin apabila melakukan sesuatu pekerjaan, maka merasa yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya. Yang ketujuh, patuh dalam hal-hal yang benar. Yang kedelapan, pedoman hidupnya adalah fakir, artinya tidak pernah menumpuk-numpuk harta karena suka memberi dan berbagi dengan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jika kita bisa selalu rida dan ikhlas terhadap keputusan Allah, maka kita juga pasti tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirus dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Quran Surah As-Zumar ayat 53. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik, maha pengampun, maha penyayang, dan sangat luas rahmat dan kasih sayangnya terhadap hambanya yang beriman. Banyak orang yang menyangka bahwa karena dosanya telah bertumpuk-tumpuk tidak akan diampuni Allah lagi. Jadilah ia seorang yang berputus asa terhadap ampunan, rahmat, dan kasih sayangnya. Padahal Allah meskipun besar dosa hambanya, dia tetap mengasihi dan menyantuninya dan melarangnya berputus asa terhadap rahmat dan kasih sayangnya. Allah tetap memandang hambanya sebagai yang berhak menerima kasih sayangnya apabila ia telah menginsyafi kesalahannya dan memohon ampun kepadanya. Demikianlah khutbah Jumat kali ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang selalu ridha dan ikhlas dengan semua ketentuan yang Allah ditetapkan Allah kepada kita. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hasa wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.